Dirancang dengan cermat. Pikiran ini membuat pikiran Qin Yichen meraung. Dia merasa bahwa sudut pertimbangannya terhadap masalah itu terlalu dalam di situasinya, tidak berdiri di luar. Qin Yichen ingat bahwa ada 99 dojo di Shenzhou, tempat ia mempelajari dewa dan dewa. Kemudian, Qin Yichen juga tahu bahwa Zhuang Setting adalah tempat yang sangat umum di antara 3.000 dewa. Setidaknya itu bukan tandingan pengadilan ilahi pertama. Namun, nenek moyang cahaya abadi dengan jelas menyatakan bahwa rencana buatan manusia juga tersedia di pengadilan ilahi lainnya. Dan pengadilan ilahi cahaya abadi hanyalah salah satunya. Ya, sangat mungkin bahwa posisi pengadilan ilahi pertama yang mendominasi pengadilan 3.000 ilahi adalah pusat yang sangat penting untuk rencana buatan manusia. Pengadilan Dewa Cahaya Abadi memiliki 99 dojo. Jadi di pengadilan dewa pertama, itu mungkin tidak dapat mengakomodasi semua ras. Qin Yichen merasa bahwa ide ini tidak dibesar-besarkan. 3 iblis yang mengeluh adalah salah satunya. Maka dunia ini kemungkinan besar diciptakan oleh para leluhur untuk mempelajari 3 keluhan. Sejak itu, tubuh dan jiwa saya sendiri telah dilucuti, dan penjelasannya jelas. Dagingku seharusnya tidak mati atau dihancurkan. Pertama-tama, bukan Qin Yichen yang bangga dengan kekuatan fisiknya, ditambah naga kekaisaran, dan banyak harta. Bahkan jika jiwanya dilucuti, selama leluhur Zhou Guang sementara mengendalikan mereka sendiri dagingnya. Bahkan jika Dao Junqiang menembaknya sendiri, tidak akan pernah mau mudah. Bunuh dirimu. Kedua, jika sesuai dengan dugaan sebelumnya, maka Qin Yichen bahkan mengerti mengapa ia menjadi iblis yang disalahkan. Karena untuk memahami suatu ras, cara terbaik adalah menjadi ras itu. Karena itu, tubuh fisiknya terpisah dari jiwa. Nenek moyang adalah penjelmaan dari 3 setan iblis, yang dapat mengamati melalui perubahan dunia dan menyadari diri mereka sendiri. Tentu saja, jika leluhur masih ada, maka sangat mungkin untuk mengingat para murid yang memasuki dunia ini kapan saja. Sangat disayangkan bahwa tanah telah berpindah tangan hari ini. Ini membuat Qin Yichen khawatir tentang tubuh fisiknya. Lagi pula, pengadilan ilahi pertama hari ini telah disebut domain dosa pertama. Namun, meskipun dunia ini sangat sederhana dan kasar, mungkin dapat menciptakan dunia yang cukup untuk membuat Qin Yichen bergetar. Ditambah dengan kemampuan untuk langsung melepaskan tubuh dan jiwanya sendiri, metode leluhur ini memang menakutkan. Selain itu, Qin Yichen merasa bahwa adik perempuan itu seharusnya menjadi Raja Iblis dengan 3 keluhan. Karena kerajaannya adalah yang mulia, dan setelah masuk, itu adalah yang mulia. Ini seharusnya bukan kebetulan. Meskipun mereka semua spekulasi, Qin Yichen memutuskan untuk maju ke arah yang optimis, terus-menerus mempelajari struktur tubuh dari 3 keluhan di Menrace, kekuatan garis keturunan, dan kekuatan esoteris yang mendalam dari 3 keluhan. Akhirnya, beberapa hari kemudian, Xiao RR tiba-tiba berteriak, "Tuan, ini." Murid sihir Qin Yichen berkedip, dan melihat sekeliling. Itu adalah aula sihir dengan kabut ajaib. Meskipun kepala gunung Xiao RR terlihat jauh lebih mengesankan, tetapi di mata Qin Yichen yang telah melihat banyak istana megah, ia ditempatkan di dunia luar, dan istana Dewa Iblis lebih dari gaya ini. Namun, yang membingungkan Qin Yichen adalah bahwa istana iblis itu begitu sunyi dan aneh. Ketika dia hendak mengirim keluhan kepada Xiao RR untuk menjelajahi jalan, dia melihat istana iblis dan berjalan keluar dari Kaisar Iblis setinggi 5 kaki. Kaisar Iblis mengikuti kerumunan 3 pusat kekuatan klan iblis yang membenci, tetapi tidak kehilangan gaya iblis kaisar. Siapapun yang datang, daftarlah untuk itu. Begitu suara itu jatuh, dia mengeluh bahwa Xiao R sedang bergetar, dan berteriak terus-menerus, "Raja besar." Dia bukan yang mulia Kaisar Iblis. Tidak, dia adalah iblis kaisar, tetapi bukan yang sebelumnya. Aku dulu melihat keagunganmu sebelumnya. Apakah keagunganmu berbicara seperti itu? Dan, apa itu laki-laki? Qin Yichen mengabaikan keluhan kedua, tetapi menilai dari nafas Kaisar Iblis ini, dia sama sekali bukan penduduk asli dunia ini. Kaisar Iblis di sini, apakah kamu dibunuh? Murid Iblis Kaisar Iblis berkedip, tetapi saat ini dia dan Qin Yichen adalah 3 iblis yang mengeluh, dan mereka tidak dapat melihat ras asli sama sekali. Aku membunuhnya. Tapi kamu harus menjawab aku dulu, siapa kamu? Apakah Tuhan Iblis? Qin Yichen terdiam sesaat, saya seorang murid dari Tutu Raja Iblis Litu. Namun, suara itu tidak jatuh, tetapi dia melihat bahwa Kaisar Iblis motong berdenyut, dan segera gembira. Ternyata itu adalah murid Paman Litu. Saya 3 murid Ning Tu Zuang. Tempat hantu ini akhirnya bertemu saudaranya. Tu Zuang sangat senang, karena dia sendiri. Apa yang dia khawatirkan? Qin Yichen juga meletakkan kewaspadaannya. Meskipun dia tidak bertemu Tu Jiner, dia tidak menemukan setidaknya iblis. Hanya Xiao RR yang memiliki wajah kosong. Tetapi ketika Tu Zuang berjarak 100 langkah dari Qin Yichen, kegembiraan di wajahnya tiba-tiba berubah menjadi niat membunuh. Mati. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Saya melihat tongkat tulang tambahan di tangan Tu Zuang.
yaitu, dia melepaskan kaki iblis dari tempat ini dan untuk sementara bertindak sebagai pedang. Semburan angin tongkat sihir tulang, bersama dengan letusan Kaisar Iblis Xi Wei dari Tu Zuang, tiba-tiba membuat istana bergetar, dan kekuatan sihir mengamuk. Hati-hati. Xiao RR terperangah. Meskipun dia tidak tahu bagaimana harus mengubah wajahnya, dia berteriak, tetapi tubuhnya berlari kembali dengan sangat jujur. Ledakan. Batang tulang jatuh dan hancur, dan sosok Qin Yichen melintas. Melihat Kaisar Iblis yang tingginya 3 kaki lebih tinggi dari dirinya, wajahnya dingin. Sepertinya kamu bukan murid Tusan. Kamu tidak terlalu bodoh, tetapi haruskah kamu menjadi setan rubah? Kaisar setan menyeringai. Dengar, Kaisar ini adalah murid Ken Xiao Demon King, cacat. Setelah kata-kata itu selesai, Ken Romao tersenyum dan berkata, wah, jika kamu bertemu dengan Kaisar ini, kamu layak mati. Anak-anak kecil, berikan padaku, cincang dia, itu milikmu. Sekelompok iblis yang kuat dari atas dan bawah Demon Hall mendengar kata-kata itu, dan tiba-tiba melihat ke arah yang ganas, dan datang ke Qin Yichen untuk bertarung. Setelah melihat ini, Xiao Er sangat ketakutan sehingga roh iblis bergetar. Anda tahu, meskipun Ken Rong membunuh Kaisar Iblis di sini, tetapi orang-orang dari Kaisar Iblis tidak membantainya, tetapi menyimpannya dan menjadi bantuannya. Di bawah Ken Rong, hanya ada 3 Raja Iblis, apalagi sekelompok Dewa Iblis. Melihat murid Tusan yang bukan iblis, senyum di wajah menjadi lebih dingin dan lebih dingin. Anda seharusnya tidak mengatakan bahwa, pada kenyataannya, Anda menipu saya. Pada kenyataannya, Anda juga iblis. Macam-macam kecil, ingat untuk sisa hidupmu. Ketika kamu tidak terbiasa dengan kehidupan, jangan buru-buru melaporkan dirimu sendiri. Qin Yichen mengerutkan kening, dan kata-kata pihak lain itu masuk akal. Dia benar-benar tidak mempertimbangkan bahwa di sini, keluarga yang dilaporkan sendiri bisa berbohong. Namun, alasan mengapa dia tidak begitu mempertimbangkan adalah karena baginya, bagaimana dengan Kaisar Iblis ini, bahkan jika dia adalah murid iblis. Karena kamu tahu bahwa aku mengatakan yang sebenarnya, bukankah kamu juga harus memikirkannya, yang adalah iblis yang mulia di bawah Litu. Begitu kata-kata itu keluar, wajah itu menghina. Anda semua tahu bahwa Anda hanya setan. Apa yang Anda sombong dengan saya? Namun, melihat pisau sihir tersulut di tangan Qin Yichen, cibiran dari wajah yang tersisa tiba-tiba mengeras, dan bahkan secara bertahap menunjukkan rasa takut. Murid iblis di bawah kursi itu menggunakan pisau. Kamu, Qin Yichen.